Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan hebat. Setelah kemarin saya upload YouTube dengan materi bagaimana translate praktis artikel-artikel berbahasa asing, bahasa Inggris khususnya, dalam waktu tidak lebih dari 3 menit. Ternyata banyak yang minta untuk melanjutkan tutorial terkait artikel dan publikasinya. Masih banyak mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 yang masih bingung dengan tugas dan kewajiban publikasi tugas akhir. Nah, kali ini saya akan coba share tutorial untuk registrasi dan upload artikel ke jurnal online atau yang biasa kita sebut dengan sistem Open Journal System. Pertama kali, kita bisa mencari jurnalnya dengan browser. Kita mencari jurnalnya dengan browser. Misal, untuk salah satu social science, bidang manajemen, kita ketikkan sinergi Jurnal Ilmiah Manajemen. Nah, di sini akan keluar beberapa link untuk jurnal sinergi, jurnal ilmiah ilmu manajemen. Nah, kita klik aja. Akan keluar tampilan seperti ini. Sebelum kita registrasi dan publikasi, kita perlu pahami dulu bagaimana kualitas dari sebuah jurnal. Oke, kita lihat di sini, jurnal ini sudah memiliki ISSN dan EISSN. Printout-nya ada nomor, online-nya juga ada nomor. Setelah itu di sini tertulis accredited. Oke, kita lihat dulu, benarkah sudah terakreditasi? Kita klik di new tab. Nah, di sini kita mencari. Ini kan ada SK untuk jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Kita find sinergi gitu ya. Kita ketikkan, kita search sinergi. Nah, ini sudah ketemu. Berarti benar. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa di sini sudah berkolaborasi dengan beberapa organisasi. Kita ambil aja salah satu contoh, sudah berkolaborasi dengan ICSP. Benarkah sudah berkolaborasi? Oke, jika kita klik dan linknya masuk di sini, artinya bahwa memang sudah berkolaborasi. Oke, selanjutnya itu untuk organisasi. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat untuk indeksasi. Untuk indeksasi, oke, kita ambil aja yang penting-penting ya. Ini Lembaga Pengindeks Internasional DOEG. Kita klik semuanya. Benar-benar sudah masuk? Oh ya, sudah masuk. Di sini ada sinergi jurnal ilmiah ilmu manajemen. Kemudian ini artikel-artikelnya yang sudah terindeks. Selanjutnya kita cek crossref. Karena crossref ini ada penomoran untuk semua artikel. Nah, benarkah sudah masuk? Ternyata sudah masuk. Oke, ini adalah sinergi. Selanjutnya kita bisa cek lagi untuk Sinta. Nah, ini yang menjadi data dari pendidikan tinggi itu ada di Sinta. Nah, ini sudah masuk. Oke. Berarti kita bisa katakan bahwa lembaga pengindeks ini benar-benar sudah mengindeks artikel-artikel yang ada di jurnal sinergi. Jadi lembaga pengindeksnya bukan lembaga pengindeks yang abal-abal asal ditempel. Kemudian kerjasama dengan organisasi pun juga sudah nge-link.
Oke, selanjutnya kita melihat ini. Kita lihat menu jurnal. Yang pertama adalah kita lihat arsip. Jadi ini adalah terbitan-terbitannya, cukup konsisten dari 2016 sampai 2020. Nah, di samping itu kita juga perlu lihat editorial team. Kita perlu melihat kualitas dari editorial team. Di sini kalau kita lihat editor in chief-nya itu adalah Meitiana Indrasari. Nah, kita cek dulu. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan editorial in chief, itu kita bisa langsung klik ke emailnya. Nah, ini langsung masuk ke emailnya. Tapi kalau tidak, kita ingin cek kualitasnya ya. Oke. Di sini ada Scopus, Google Scholar, dan Orchid. Kita cek dulu dari Google Scholar. Dari Google Scholar, kita bisa lihat berapa banyak artikel yang sudah dipublikasikan. Nah, ini adalah artikel-artikel dari editor in chief yang sudah terindeks Google Scholar. Selanjutnya, oke, kita back. Selanjutnya ini tadi ada Scopus, ada ID Scopus juga di sini. Kita bisa cek. Nah, di sini bisa kita lihat H-indeksnya 5, ada 7 dokumen. Nah, ini adalah artikel-artikel dari editorial in chief yang sudah terindeks Scopus. Oke, selanjutnya setelah kita cek kualitas dari editorial team, kita bisa melihat reviewer. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa reviewer terdiri dari beberapa negara. Ada Indonesia, Australia, kemudian Slovakia, ada French, ada Kambodia, Turki, Malaysia, Kuwait, Malaysia, Australia gitu ya. Kita pilih salah satu aja. Coba kita ambil yang dari UTHM Malaysia. Oke. Nah, ini adalah Modlism. Nah, ini ada Google Scholar-nya. Ini adalah artikel-artikel dari salah satu reviewer sinergi yang sudah dipublikasi. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jurnal ini adalah jurnal yang cukup konsisten dan berkualitas. Oke, selanjutnya sebelum kita publikasi, kita harus register. Nah, ini kita harus tuliskan. Misal, karena nama saya sudah terrecord di sini, jadi saya tidak bisa pakai alamat email saya. The user must contain only lowercase numbers and underscores. Arel. Nah, ini kan coba. Misal password kita buat Mei. Repeat password Mei. Kemudian first name Marcelino, middle Aurelio. Jadi ini yang ada tanda bintang-bintang ini yang wajib diisi. Kalau lainnya boleh diisi, boleh tidak. Gender male. Kemudian dari University of Malacca. Ini kita misal aja ya. Kemudian emailnya adalah marcelino.arel@gmail.com. Oke.
confirm marcelino.arel@gmail.com. Oke, kemudian ini tidak usah. Nah, konfirmasi, send me a confirmation email including my username. Ini kita konfirmasi. Kemudian working, kita bisa pilih bahasa Indonesia, kita bisa pilih bahasa Inggris. Kemudian register as apa? Saya mau register as pembaca dan author. Oke, selanjutnya kita register. Klik. Error. The email address field do not match. Oke, berarti saya mungkin ini saya salah. Yang satu Marcelino, yang satu Marsgelino. Nah, oke. Klik. Oke. Nah, setelah kita register, kita mau mengupload. Sebelum kita upload, kita juga perlu mengetahui tata cara penulisan. Jadi, ini template. Ini adalah template-nya. Kita download. Nah, dalam penulisan artikelnya, itu kita harus mengikuti cara penulisan seperti ini. Judulnya seperti ini, kemudian penulisnya, institusi, abstrak, 2 kolom. Yang pertama introduction, kemudian page layout. Jadi ini semua harus sama. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita login. Kita sudah keluar, kita mau login. Ini karena saya sudah login tadi. Oke. Karena sudah login, kita bisa langsung edit my profile. Nah, di sini setelah login akan keluar seperti ini. User home, my journal, kemudian my account. Belum ada yang saya uploadkan. Nah, ini adalah kita mau penguploadan. New submission. Oke. New submission. Ini kita centang. Save and continue. Nah, sudah ya. Terus start upload. Nah, sekarang kita upload. Uploadnya adalah choose file dulu. Choose file. Nah, ini yang sudah kita siapkan artikelnya. Kita upload. Setelah itu kita save and continue. Kemudian untuk title abstrak kita bisa masukkan secara manual. Jadi ini ada title. Kita masukkan di title, kemudian abstrak,
contoh saja ya. Abstrak. Kemudian indexing, enggak, referensi. Jadi ini referensinya, kita klik. Klikkan referensinya di sini. Nah, indexing, management, kemudian keyword tadi di abstrak. Nah, keyword ini kita butuhkan untuk mencari artikel dengan kunci-kunci tertentu. Nah, oke. Sudah semua. Oh, ini country Indonesia. Country Indonesia. Nah, kalau misalnya kita mau satu penulis atau dua penulis, kalau satu penulis ini cukup, tapi kalau dua penulis kita add author. Oke? Sudah kita isikan semua, juga kita pastikan sudah kita upload juga, kita sudah di enter metadata. Oke, sekarang kita menuju step keempat, save and continue. Oke. Kemudian upload supplementary. Ini kita bisa langsung aja save and continue. Ya. Ini adalah artikel kita. Bukan berarti kalau sudah seperti ini kita tidak bisa edit lagi. Kalau misalnya kita mau memasukkan anti plagiat kita bisa ke step yang sebelumnya ini tadi. Kemudian ini jangan lupa diklik sebagai finish submission. Oke, ini apa yang terjadi di emailnya editor in chief. Nah, ini kita lihat bahwa ada notifikasi bahwa sudah ada yang submit manuskrip dengan judul ini. Nah, untuk dilakukan step-step berikutnya. Di review, diedit, cek plagiarisme, jadi banyak ya. Jadi otomatis ini sudah masuk ke jurnal Sinergi. Selanjutnya, selamat menunggu proses review dan lain sebagainya hingga publikasi, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.